persoalanku. Ada nama Yesus berkuasa dalam setiap perkara hidupku. Ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dalam setiap persoalanku, ada nama Yesus berkuasa dalam setiap perkara hidupku. Ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat nyata di hidupku. Yesus, setiap persoalan dalam hidupku, biarlah kuserahkan padamu. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa. Tiada yang sukar di matamu. Tiada yang mustahil bagi tanganmu. Dan ku percaya Yesus, saat ini mujizatmu Kau nyatakan dalam hidupku. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di mujizat nyata di hidupku. Mujizatmu nyata di hidupku. Mari saya ajak mulai bersama sidang jemaat semua untuk bangkit berdiri bersama-sama
Dan kita akan boleh memulai akan ibadah kita di pagi hari ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan kami mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta kepada kita semua dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Demikian firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin, amin, amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan setia dan kemurahan-Nya boleh memberkati dan menyertai kita untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan saya boleh bersukacita bahwa kita boleh bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini, baik secara online maupun offline. Bagi yang ada di rumah yang boleh saat ini mendengarkan radio, kiranya boleh kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Silakan Ibu Lia. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ada sukacita pagi hari ini. Amin, haleluya. Sekali lagi saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukacita karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan kasih-Nya melimpah atas setiap kita. Haleluya. Hari
Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran akan firman Tuhan. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan yang menjadi bagian kita. Kita akan lakukan dengan segenap hati kita. Sama-sama kita mau sembah Dia pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Segenap hati kita, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saya menyebut setiap kita untuk bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kami mau taat dan setia, taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Ini setiap kami Tuhan, hati sebagai hamba yang kami mau taat dan setia, yang mau taat dan melakukan setiap apa yang padamu harus kami lakukan dengan setia. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak
Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau saja yang suci Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau saja yang suci. Kau saja yang terima glory. Yesus Kau saja yang suci. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkannya, sehingga boleh menjadi makanan rohani bagi kami. Dimanapun kami berada, baik yang hadir di gedung ibadah ini, maupun yang melihat lewat video YouTube, maupun yang mendengar lewat radio. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menguasai pikiran, hati, roh dan jiwa kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami bisa tahu akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu akan menuntun hidup kami, menjadi pedoman langkah-langkah kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, sidang jemaat. Shalom. Dimanapun jemaat yang lain berada, termasuk yang melihat lewat YouTube maupun yang mendengar lewat radio, saya sungguh sukacita sekali karena pada saat ini boleh melayani di ibadah kebaktian ini. Kita akan bersama-sama membahas tema yang sudah ada, yaitu memulai dari yang terkecil. Oleh sebab itu, kita bersama-sama akan membaca Injil Lukas 19 ayat 11 sampai yang ke-26. Saya minta tolong Bapak Pendeta Yulianto untuk membacakan ayat ini bagi kita semua. Lukas 19 ayat 11 sampai dengan yang ke-26 berkata demikian.
Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah orang yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Anto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada saat ini adalah memulai dari yang terkecil. Gereja memberi kesempatan kepada kita bersama-sama untuk belajar bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Nah, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk belajar bagaimana cara pandang Tuhan terhadap kehidupan ini. Bagaimana cara pandang Tuhan terhadap murid-muridnya. Kita ketahui bahwa di gereja banyak sekali dibicarakan masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Mengenai pertobatan, mengenai keselamatan, mengenai rumah tangga, mengenai surga, dan sebagainya. Bahkan gereja rajin mengadakan persekutuan doa. Tetapi sangat jarang di mimbar gereja mengajarkan bekerja. Mengajarkan pada umatnya
untuk bagaimana bertumbuh dalam pekerjaan. Nah, Yesus mempunyai cara pandang yang berbeda. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua belajar bagaimana Tuhan memandang kehidupan ini secara utuh. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus mengajar banyak orang dari satu tempat ke tempat lainnya, dan orang terus mengikuti. Walaupun orang banyak mendengar pengajaran dari Yesus sendiri, tetapi banyak orang juga yang salah mengerti. Sehingga Yesus seringkali menyampaikan pengajaran-pengajarannya dengan perumpamaan-perumpamaan yang dia berikan, sehingga orang bisa lebih mudah mengerti, sehingga orang bisa memahami apa yang dimaksud. Inilah cara Yesus mengajar dengan hikmat, sehingga yang rumit bisa menjadi sederhana untuk bisa lebih mudah dimengerti. Banyak orang pandai, banyak orang yang sekolah, banyak orang yang terus belajar, orang yang pintar banyak, tetapi orang yang berhikmat sedikit. Oleh sebab itu, kadang-kadang kalau kita diterangkan oleh orang pintar bisa jadi puyeng. Karena mereka pintarnya di otaknya saja, tetapi mereka tidak berhikmat bagaimana membuat sesuatu yang rumit bisa mudah dimengerti. Orang pintar seringkali kebalik, yang sederhana dibuat rumit sehingga orang lebih mengagumi. Yesus tidak, Yesus membuat yang rumit menjadi mudah dimengerti. Dan kita lihat bahwa Yesus membicarakan masalah dagang. Saya sempat mengadakan evaluasi sedikit tadi. Berapa banyak kita mengadakan persekutuan doa? Di gereja kita persekutuan malam walaupun lewat Zoom seminggu 2 kali. Tapi berapa banyak gereja bersama-sama bersekutu membicarakan masalah pekerjaan. Bukan hanya sekedar mendoakan. Nah, Yesus memberikan perumpamaan mengenai orang berdagang. Tadi kita sudah dengar bersama bahwa dia memanggil, ada seorang tuan memanggil 10 hambanya, dan dia memberi masing-masing 1 mina. Untuk apa? Untuk berdagang, untuk dikembangkan. Sehingga dia berharap bahwa orang-orang yang diberikan 1 mina tadi bisa melakukan pekerjaan dan menghasilkan untung dari apa yang dia kerjakan. 1 mina, 1 orang diberi hal yang sama, jumlah yang sama, jumlah yang kecil karena cuma 1. Nah, seringkali kita itu terpesona dengan hal-hal yang besar, kagum dengan hal-hal yang luar biasa, tepuk tangan memberi penghargaan untuk hal-hal yang hebat. Tetapi seringkali kita tidak menghargai hal-hal yang kecil yang kelihatannya kecil. Kita seringkali mengabaikan yang receh-receh. Sehingga Yesus pun perlu memberikan perhatian secara khusus mengenai hal ini. Murid-murid Yesus berdebat soal surga pun memperdebatkan di surga siapa yang terbesar, siapa yang terhebat.
Sampai kemudian Yesus menghadirkan seorang anak di tengah-tengah muridnya yang sedang berdebat. Kita tahu kisah ini tertulis di kitab Matius. Ketika muridnya berdebat, siapa yang terbesar di kerajaan surga, Yesus justru menghadirkan anak kecil di tengah-tengah kerumunan para muridnya. Tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan muridnya, mendidik muridnya untuk menghargai yang kecil. Nah, anak-anak tentunya kecil, namanya anak-anak, dan masih sederhana. Seringkali diabaikan dan tidak dihargai. Makanya gereja-gereja itu gembala jemaatnya yang terlalu sibuk menggembalakan yang dewasa, yang besar-besar, seringkali sekolah minggunya terabaikan. Ini setelah lewat beberapa waktu baru merasakan dampaknya. Kenapa? Karena dengan mengabaikan yang kecil maka merusak masa depan. Nah, Yesus itu ingin mengingatkan, menghadirkan anak-anak. Bahkan dia mengatakan, kalau engkau tidak bertobat menjadi seperti anak-anak ini, maka engkau tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Jadi jangan berdebat lagi soal siapa yang terbesar. Masuk saja kamu nggak bisa, kalau kamu nggak bertobat seperti anak-anak kecil ini. Mengapa yang kecil itu penting dan tidak boleh diabaikan? Yang kecil itu mudah dibentuk. Ya. Kita memang sering kali terpesona oleh hal-hal yang besar. Padahal yang kecil itu mudah dibentuk dan mau belajar. Orang kalau sudah besar memang bisa belajar, tetapi orang itu sudah terbentuk. Nah, ketika masih kecil, terbuka sekali orang itu untuk belajar. Kita lihat anak-anak itu sangat cepat untuk belajar. Dan dia bisa menerima apa saja yang diajarkan, karena pikirannya terbuka. Makanya tadi di cover khotbah ini, saya memakai foto saya dan cucu saya yang pertama, Chelsea. Saya ingin menunjukkan bahwa anak itu selain imut dan mengemaskan, dia itu mudah belajar. Setiap waktu ketika kami bertemu dengan cucu kami, ada hal-hal baru yang dia bisa perlihatkan. Ada lagu-lagu baru yang dia kuasai. Ada celoteh-celoteh baru yang lucu yang dia bisa tunjukkan. Karena apa? Dia mau belajar. Sehingga bisa dibentuk. Nah, orang yang mengabaikan belajar, maka dia mengabaikan pertumbuhan yang sehat. Maka kita harus menyontoh seperti anak kecil. Kita mau belajar, dan bahkan dari hal-hal yang kecil pun nantinya bisa menjadi hal yang luar biasa. Coba Anda bayangkan, kalau adonan ini sudah jadi, entah jadi pot
entah jadi celengan, entah jadi kendi, entah jadi apa, setelah jadi tidak bisa dibentuk lagi. Misalnya sudah jadi itu, jadi kendi, ya, sudah terbentuk menjadi keras, untuk dirubah jadi pot, sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Tetapi ketika masih mau belajar seperti ini, mudah untuk dibentuk. Dan ketika kecil juga mudah untuk dididik. Anda pernah lihat mungkin di video-video di YouTube, ada orang bisa bermain-main dengan harimau. Harimau kan binatang buas, binatang liar. Tetapi ada orang yang memelihara harimau dan dia bisa bermain-main dengan harimau itu di ruang tamu rumahnya. Dengan enak, dengan gembira, tanpa rasa takut. Mengapa bisa demikian? Ada rahasianya yang perlu kita tahu. Suatu hari saya sempat piknik, bermain ke taman safari di Prigen. Waktu itu ada seorang pengasuh pegawai di sana menuntun harimau. Kemudian saya mencoba mendekati, mula-mula agak takut, tapi setelah tahu bahwa harimau itu bisa dikuasai dengan baik, saya bertanya, "Pak, boleh pinjam harimaunya? Untuk apa?" "Untuk saya tuntun." "Ini jinak atau enggak?" Dia ngomong, "Harimau itu enggak ada yang jinak, Pak. Pasti binatang buas. Tetapi saya jamin aman." Maka kemudian saya menuntun harimau itu, kemudian saya foto dengan harimau itu, karena harimau itu masih kecil. Ya, masih sekitar 2 bulan, masih diberi susu katanya. Ya. Dan ini ada ilustrasi di Thailand, ada harimau disusui oleh monyet, yang akhirnya setelah harimau itu gede, bisa bersahabat dengan monyet. Dan pelatih ini, pekerja kebun binatang ini mengatakan, kalau Bapak mau berteman dengan harimau ini, mau bermain dengan harimau ini, susui dia, beri makan dia sejak kecil, didik harimau itu, ajak main harimau, maka setelah dewasa pun dia akan nurut dan bisa bermain dengan gembira dengan Bapak. Dan dia tidak nyokot, tidak gigit yang memberi makan, tidak gigit yang menyayangi dari kecil. Karena dia sudah dididik. Jadi binatang buas pun kalau dididik dari awal, dia bisa dikendalikan dan diajar untuk bisa hidup tanpa harus membunuh orang yang mengasuh. Nah, kita harus belajar. Yang kecil itu mudah untuk belajar dan diatur. Kita sama-sama tahu dengan adanya pandemi ini, perusahaan-perusahaan raksasa bangkrut, banyak berguguran. Tetapi justru usaha-usaha kecil tetap bisa bertahan. Dan pemerintah tahu itu, oleh sebab itu pemerintah kita mensupport UMKM, usaha kecil didorong, dibantu untuk bisa tumbuh. Karena dari yang kecil ini diharapkan menjadi penopang ekonomi negara dan bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh meremehkan yang kecil. Seringkali kita merasa, aku tidak punya uang, tidak punya modal, atau modalku sedikit sekali. Bagaimana aku bisa? Tuhan mengajarkan bahwa yang kecil itu menjadi
kunci pembuka untuk kita bisa membuka pintu yang besar, untuk kita bisa masuk ke ruangan-ruangan yang besar. Jika kunci yang kecil engkau abaikan, engkau tidak bisa masuk. Kalau enggak percaya, siapa yang ke gereja tadi sudah mengunci rumahnya, kuncinya dibuang. Nanti saudara pasti akan kesulitan untuk masuk ke rumahnya. Jangan mengabaikan yang kecil. Saudara tahu, ya, Musa itu memakai tongkat yang kecil untuk membelah lautan. Daud itu memakai 5 batu yang kecil untuk mengalahkan Goliat. Kita tahu ketika banyak orang kelaparan, anak kecil membawa 5 roti dan 2 ekor ikan, bisa memberi makan ribuan orang dan sisanya belasan keranjang. Di dunia sekarang pun, di saat ini pun, ada cerita bahwa dari yang kecil bisa menjadi besar dan luar biasa. Kalau tadi kita lihat bahwa dikisahkan yang diberi 1, setelah sekian waktu bisa menjadi 10, yang diberi 1 yang lain bisa menjadi 5 dan sebagainya. Nah, saudara sekalian tahu ada anak muda dari India, dari kota kecil. Dia hidup dari keluarga miskin dan tidak punya harta yang bisa dibanggakan. Untuk sekolah aja dia sulit. Sekarang saya mau tanya, banyak orang yang tahu Oyo. Saudara pernah membaca Oyo? Jaringan hotel. Ya. Jadi Oyo ini diawali dari modal $0,5. $0,5 itu kalau dirupiahkan cuma sekitar 7.500. Tapi setelah sekian lama dia bekerja, pada umur 26 tahun, dia sudah bisa mengumpulkan uang kekayaan sebesar $1 miliar. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih 14 atau 15 triliun. Jaringan hotelnya namanya Oyo. Dari $0,5. Nah, kita harus belajar. Yesus pun mengajar. Orang diceritakan di situ diberi 1 mina, kemudian bisa menjadi 10 mina. Tetapi juga ada yang gagal, diberi 1 mina, dibungkus dengan sapu tangan, didiamkan saja. Kemudian ketika tuannya datang, dikembalikan lagi dan ngomel. Tuan adalah Tuan yang kejam, yang galak, yang ngasih cuma 1 mina, ini saya kembalikan. Karena Tuan tidak adil. Ya. Nah, bedanya di mana? Tadi nerimanya kan masing-masing 1 mina juga. Bedanya adalah di sikap. Ketika orang itu tahu bahwa dia diberi tanggung jawab dan dia menghargai yang kecil, maka yang kecil itu kemudian terus dikembangkan. Orang seringkali kepingin sesuatu ujuk-ujuk bisa jadi besar. Kepingin sesuatu yang hebat segera secara instan. Tidak mau melalui sebuah proses. Yesus mengajarkan bahwa hidup itu adalah sebuah proses. Dia sudah menyediakan berkat yang
cukup yang berlebih-lebih untuk semua anak-anaknya. Tetapi dia juga ingin anak-anaknya bisa menerima secara tanggung jawab apa yang sudah disediakan, yaitu melalui apa yang bisa dipercaya. Barang siapa bisa dipercaya terhadap hal-hal yang kecil, maka akan dipercaya untuk hal-hal yang besar. Bagaimana kita bisa menjadi besar kalau yang kecil kita abaikan? Ingat, orang yang meremehkan hal-hal yang kecil, maka daripadanya akan diambil semuanya. Tadi kita bersama-sama membaca dan mendengar bahwa yang punya satu yang tidak berkembang diambil dan diberikan kepada siapa? Yang berhasil menjadikan 10. Jadi yang meremehkan yang kecil, yang tidak bisa dipercaya yang kecil, tambah miskin. Karena apa yang ada diambil. Tetapi yang kaya semakin kaya ini benar. Karena dia melihat bahwa ini orang bisa dipercaya, dikasih bonus, saudara. Oleh sebab itu banyak orang yang dulu miskin tetap menjadi miskin dan terus miskin karena tidak bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil. Siapapun kita, apapun yang ada dalam hidup kita, kalau kita meremehkan, maka suatu saat itu akan hilang dalam hidup kita karena akan diambil. Tetapi kalau kita menghargai apa yang kita miliki, maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepercayaan dengan hal yang lain. Alkitab juga mencatat dari Matius tadi dikatakan bahwa apa yang sekarang itu besar, itu asalnya kecil. Apa yang sekarang itu hebat, itu juga kecil. Anda sekarang sudah dewasa, bahkan sudah lansia, itu dulu juga berawal dari kecil. Seorang bayi, seorang anak yang belajar berjalan, yang belajar berbicara, yang sekarang tumbuh dewasa. Jadi dalam hidup ini, segala sesuatu ada prosesnya. Tidak tiba-tiba jadi begitu saja. Yesus mengingatkan, barang siapa menyambut anak kecil, menyambut sesuatu yang kecil, dengan sukacita dan penuh tanggung jawab, maka darinya akan dipercayakan hal-hal yang besar, yang lebih dahsyat, yang lebih mulia. Gereja perlu memberi perhatian secara khusus, menumbuhkan ekonomi jemaatnya, menyediakan waktu secara khusus, memberikan mentoring kepada jemaatnya. Mulai dari kecil tidak masalah. Kalau dilakukan dengan benar dan setia, suatu saat akan berkembang menjadi besar dan luar biasa. Kita perlu mendoakannya, tetapi jangan lupa untuk memberi perhatian, memberi tempat kepada seluruh jemaat untuk dikembangkan segala kemampuan dan talentanya untuk menjadi berkat bagi hidupnya dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kekuatan pertumbuhan gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau mengajarkan pada kami juga untuk setia terhadap hal-hal yang kecil, untuk
bisa dipercayai terhadap hal-hal yang kecil, dan untuk terus menumbuhkan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan buat kami semua, untuk kami kelola dengan baik, dengan setia dan bijaksana, sehingga bisa menjadi besar dan bisa memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan pada kami hal-hal yang indah dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan kita untuk mempercayakan segala sesuatu yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan boleh sambut akan firman Tuhan ini dengan satu pujian, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Refnya saja. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sembah. Sekali lagi mau katakan, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kalau ada di pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan akan doa, untuk itu saya boleh memohon untuk Bapak Ibu, silakan bangkit berdiri di tempat dan boleh bersama-sama kita akan doakan di dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Angkat tanganmu kepada Tuhan sebagai tanda penyerahan. Kau boleh membutuhkan pertolongan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolongmu. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Kau mengetahui akan setiap apapun yang menjadi pergumulan bagi sidang jemaat-Mu, bagi yang ada di tempat ini, bagi yang ada di rumah. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami, akan terus mengerjakan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati dan diberikan kecukupan. Di dalam segala pelbagai kebajikan Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, yang saat ini bergumul dalam pekerjaan, kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan terus merintah untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan mereka, yang akan terus menenun untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah mencukupkan di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan akan memberikan kelebihan di dalam kehidupan mereka dalam segala hal, sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan kembali. Bahkan orang yang bergumul dalam pekerjaan dan segala sesuatu apapun yang menjadi pergumulan mereka, hari ini Tuhan boleh sudah memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini kami boleh berdoa ya Bapa, untuk apa yang menjadi pergumulan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk pelantikan komisi-komisi GKMI Sola Gracia dalam periode 2020 sampai 2022 yang boleh akan dilantik dalam
2 kali ibadah, biarlah Tuhan juga akan memberkati. Biarlah dalam pelantikan yang akan diadakan pada 1 November 2020 ini, biarlah Tuhan akan terus memberkati untuk semua komisi-komisi yang ambil bagian, dan semua nama-nama yang boleh dipilih dan ditetapkan untuk menjadi pengurus di dalam setiap komisi-komisi yang ada. Bila Tuhan akan pakai mereka, perlengkapi dengan talentamu, perlengkapi dengan kuasamu, sehingga mereka boleh dapat melayani dengan luar biasa, dan mereka akan boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-Mu Pendeta Sugiharto dalam pelayanan yang ada. Bila kiranya Tuhan akan memberkati, bila Tuhan akan terus pakai hamba-Mu ini menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan nama Tuhan akan semakin ditinggikan. Bila dalam setiap apapun yang menjadi bagian pelayanan hamba-Mu, urapan Allah, kuasa Tuhan menyertainya, sehingga dalam setiap pelayanannya dibuatnya berhasil. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam pernikahan mereka, untuk Bapak Yonatan Budi Santoso dan Ibu Wahyu, Bapak Setio Sabdono dan Ibu Umi Supriyanti, untuk Bapak Sri Ujianto dan Ibu Chandra Dewi, Bapak Edi Gunawan dan Ibu Iren, Bapak Petrus Octavianus dan Ibu Paulin, Bapak Ambrosius Krisbandono dan Ibu Yenike, Bapak Yohanes Sabto dan Ibu Rustianingsih, Bapak Joko Mulyono dan Ibu Ruth Sri Mariati, Bapak Asa Subiagyo dan Ibu Febel, dan Bapak Aryo Sugiarto dan Ibu Esi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan limpah atas hidupan pernikahan mereka, dan mereka akan menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarganya, dan biarlah Tuhan akan terus dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun sepekan minggu yang lalu, dalam setiap pribadi mereka, di antaranya Bapak Karyadi, Ibu Ngisdiati, Ibu Deborah Suprapti, Bapak Andi Wibowo, Iren Ayuning Tias, Timotius Egi, Bapak Gideon Estustio, Puji Lestari, Bapak Yoram Soekarno, Ibu Ripka Yohana, Maria Emi Sudaryanti, Bapak Barnabas Sucipto, Ibu Lindawati, dan Daniel Oki Suryanto. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka pertambahan usianya, dan dalam pertambahan usianya pun Tuhan akan memberkati mereka dalam setiap apapun yang dikerjakannya, bila Tuhan akan buat berhasil. Kami juga berdoa membawa kota dan bangsa kami, biarlah Tuhan akan terus melawat akan kota dan bangsa kami, dipenuhi dengan kesejahteraan, kemakmuran, dan karya Tuhan boleh melawat akan kota dan bangsa kami, bahkan pemerintahan kota dan bangsa kami, semuanya diberkati oleh Tuhan, dan mereka akan boleh hidup di dalam hikmat Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap apapun yang dikerjakannya, biarlah Tuhan akan buat berhasil. Inilah doa syafaat kami yang kami boleh naikkan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya undang untuk Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan boleh mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian pengagungan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya.
Engkau yang layak diagungkan dan layak ditinggikan. Sebagaimana Allah yang ditinggikan kan terus memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Memberkati studi kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati dalam setiap apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan semua apa yang kami buat dan kerjakan, semua dibuatnya berhasil. Dan sekiranya janji-Mu akan Tuhan terus genapi dalam kehidupan kami, menjadikan kami seorang pemenang dan bukan pecundang, kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Ajar hidup kami boleh hidup dalam kekudusan, kesetiaan dan ketaatan akan firman Tuhan, sehingga boleh hidup kami akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan boleh meninggalkan tempat ini, kiranya Allah yang Immanuel akan menyertai akan perjalanan kami, baik jauh maupun dekat, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum kami undur dari tempat ini, kami boleh mengarahkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu bahwasanya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba kali yang kedua, menjemput kita dalam awan kemuliaannya untuk masuk dalam kerajaan sorga yang kekal dan mulia. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak dan Roh Suci. Silakan duduk dan saat tujuh jenak. Shalom saudara, Daud adalah contoh orang yang setia dari hal-hal kecil. Ketika diperintahkan mengembalakan domba oleh ayahnya yang hanya berjumlah 2-3 ekor saja. Karena kesetiaannya, akhirnya Tuhan mempercayakan hal besar kepada Daud menjadi raja atas Israel. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Terus jaga kesehatan dan selalu bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan nikah. Jika tidak ada keberatan sah yang masuk selama 2 minggu berturut-turut, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas John Taime dengan Elizabeth Naomi Irianti Ronsumbre pada hari Sabtu 7 November 2020 jam 11 oleh Pendeta Sugiarto di GKMI Sola Gracia. Ibadah offline Komisi Perempuan Magdalena Selasa 3 November 2020 pukul 5 sore dengan tema Pujian dan Penyembahan yang Dikenan Allah bersama Bapak Petrus Octavianus di GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Pemuda dan Remaja Sabtu 7 November 2020 pukul 6 sore dengan tema Hati yang Menyembah bersama Pendeta Muda Yulianto di channel YouTube Disciples of God GKMI Sola Gracia dan di Instagram @youth.disciples.
ibadah online Komisi Anak Amazing Kids, Minggu 8 November 2020 pukul 10 pagi dengan tema Taat kepada Perintah bersama Bapak Irvian di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia dengan nomor rekening berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat GKMI Sola Gracia yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan yang belum mendapat souvenir dari gereja, dapat mengambil di ruang bawah atau menghubungi Bapak Juan. Dukungan bagi pembangunan kantor Sinode GKMI. Dalam rangka pembangunan kantor Sinode GKMI, maka disediakan amplop persembahan untuk mendukung pembangunan kantor Sinode GKMI. Jika persembahan berbentuk transfer ke bendahara gereja, mohon dicantumkan keterangan persembahan untuk pembangunan kantor Sinode GKMI. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.